ini sudah lama tidak cakap, karena di Indonesia memang sudah dianggap selesai. Kita dalam 2-3 tahun sebelumnya lah sudah memang Mas pun tidak keberatan kita untuk bicara sama semua sudah dengan pilihan masing-masing, tinggal bekerja saja. Dalam masa itu memang sama sekali saya tidak pernah ada pembahasan yang panjang lebar lah mengenai hal ini, hanya intirodi orang datang tanya. Jadi karena di Indonesia saya anggap sudah selesai dan masalah ini sudah punya pilihan masing-masing. Tapi yang menjadi takjubnya adalah perubahan besar di Indonesia sendiri, yang mana mereka ternyata bukan karena apa yang saya pernah ceritakan, karena tabayun dan sebagainya. Berbondong-bondong begitu orang datang beralih daripada Mujamuddin kepada Surah Alam ini disebabkan apa yang mereka rasakan, yang mereka lihat sendiri di pergerakan Mujamuddin inilah yang sehingga mereka merasa ini tak benar, sehingga mereka pindah. Contoh di beberapa kawasan di Indonesia itu signifikan lah secara ini, seperti Sitiong yang tempat istimewa kita yang ada ini di Sumatera. Itu hanya awal saya 7 kali pergi ke sana. Awal itu hanya 3 orang, ya Surah Alam. Peringkat kedua dalam 14 begitu. Ketiga 30. Terus sampai sekarang ini istimewa ada di sana karena mereka malam Sabu Jari sudah 300. Dari 3 orang jadi 300. Dan semua orang itu daripada Mujamuddin mereka pindah. Kemudian di Palembang, di Masamba, Malili, Sulawesi, Lombok. Jadi daerah-daerah ini mengapa mereka berubah sikap? Ternyata sebetulnya informasi yang mereka dapatkan yang pertama tidak sempurna. Ada kalau disebutnya manipulasi cerita yang dibuat yang sebenarnya mereka buat begitu. Nah, tapi begitu mereka buat, mereka saksikan, mereka ini kan rasakan sendiri, nah ini jauh berbeda dari sisi tertib, dari sisi perilaku dan sebagainya. Nah, jadi mereka pun akhirnya banyak kembali ke soal. Itu saja sebetulnya poin yang membuat perubahan besar di Indonesia itu sendiri. Jadi seperti tabayun dengan cerita-cerita yang sudah ada, mereka banyak bingung karena sudah banyak dimanipulasi tadi cerita-cerita itu. Oh ini tidak betul, yang betul begini, yang betul begini. Jadi bercanggah antara cerita dengan cerita. Nah, saya pun tidak memaksakan harus terima kan, karena semuanya kalau dalam Islam itu 2 saja. Ada saksi, ada bukti. Saksinya mana, buktinya mana. Begitu. Sehingga ketika saya terbitkan buku itu, saya pun mencabar artinya. Setelah kalau ada memang yang bertentangan dengan apa yang saya tulis, silakan. Saya terima, open lah rumah saya kapan saja. Seandainya yang salah dan lebih bagus lagi bukti itu ada, saksi itu ada, saya akan tulis ulang. Enggak masalah, bagi penulis kita ada tanggung jawab secara duniawi dan ukhrawi lah di hadapan Allah SWT. Nah, rupanya mereka pemboro yang katanya saya akan buat dalam 3 bulan, kita sudah hampir 10 tahun mereka tak buat. Nah itu seperti itu. Jadi sila bapak-bapak, tuan-tuan barangkali ada pertanyaan yang berkenaan dengan kalau detail mungkin sulit juga lah kita ini kan ya. Tapi apa-apa yang memang tadi yang sudah dikatakan, yang poin-poin besar secara sejarah terjadinya ikhtilaf inilah penjelasannya. Kalau secara global
saya selalu menerangkan bahwa ini sebenarnya bukan masalah tablik, tapi ini adalah masalah keluarga. Masalah keluarga kemudian berkembang menjadi masalah dakwah itu sendiri. Kemudian setelah dakwah menyangkut dengan masalah gangster. Dari gangster itu kemudian jadi ulama-ulama yang lain yang bukan tablik memberi respon kepada perkara ini. Nah, yang terakhir akhirnya perpecahan. Jadi keluarga banyak hal-hal yang berkenaan peninggalan setelah Maulana Inamul Hasan. Di situ ada persinggungan, ada perselisihan. Terutama sekali adalah kebenciannya Maulana Sa'ad kepada keluarga Maulana Zakaria dan Maulana Inamul Hasan. Jadi kalau dikatakan benci itu fitnah, ya tak mungkin ini. Tapi memang sampai sekarang pun terjadi. Kita boleh tanya yang ada sekarang. Mullah Hubeb ada, Mullah Zuhair ada, apa yang terjadi sehingga kebencian itu betul-betul memang saat itu sampai sekarang. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia seperti Fadilah Amal memang sudah tidak dibaca. Fadilah sedekah, kemudian Fadilah Haji itu semakin ditinggalkan. Ya, mereka hanya baca mutawabah hadis yang wajib. Fadilah Amal, Fadilah Sedekah, Fadilah Haji hanya sekali-kali. Mereka hanya akan baca Fadilah Amal itu pada masa Ramadan saja, karena Fadilah Ramadan. Selebihnya mereka tidak. Banyak ramai di Indonesia berjalan seperti itu. Padahal yang kita tahu semua lah, hampir kita mayoriti ini dapat keberkahan dari Fadilah Amal, kita dapat hidayah begitu. Tapi itu ditinggalkan dengan alasan banyak yang dhaif. Sudah tidak sesuai lagi dengan. Kemudian juga Maulana Sa'ad itu tidak suka tarekat tasawuf. Dia tidak suka dari dulu. Itu sudah masyhur lah. Beliau anti kepada perkara itu. Sehingga banyak. Begitu dia di dalam bayan. Maulana Sa'ad akan sebutkan Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, tapi dalam hampir semua bayan dalam hidup beliau itu sangat sedikit dia menyebut Maulana Inamul Hasan. Begitu. Jadi kata-kata beliau terhadap Maulana Inamul Hasan, terhadap Maulana Zuhair ini kasar-kasar. Maulana Zubair itu kasar, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana perilaku Maulana Sa'ad kepada Maulana Zubair itu. Ya. Dimaki, sebagainya. Nah, jadi seperti itu bukan fitnah yang terjadi, kebencian itu terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian berkembang dari kebencian itu ada hal-hal yang dibuat, ucapan-ucapan Maulana Sa'ad yang menjadi satu aib bagi tablik yang tidak pernah dibuat oleh para masyayikh sebelumnya. Seperti dalam bayan-bayan mengenai hal-hal yang tidak disentuh oleh tablik. Masail, hukum-hukum, kemudian bangsa. Beliau membayangkan hal itu. Ada kritik daripada ulama-ulama. Ini bayangkan sudah lari daripada itu jemaah ke Medan. Acara yang di sana. Masuk. Pada itu jemaah ke Medan. Bagi sekarang. Gulzar itu masuk televisi India. Jadi sampailah pengakuan dan sebagainya, tindakan pemukulan, kekacauan dini jaguntinnya Ramadan itu sampai terjadi. Dan Masya Allah
Saya lihat yang pertama kali keluar dari Nizamuddin itu Profesor Nadir Alihan. Mana? Aligar. Dia bertengkar hebat dengan orang Saat. Saya ada di situ. Saya bawa bag-bagnya, saya bawa buku-bukunya semua. Wah. Karena Profesor Nadir Alihan ini dia punya anak dokter khas pribadinya Maulana Imam Hasan. Ada juga nama anaknya Maulana anak Profesor Nadir yang jadi ikatan karena dia khalifah Maulana khalifah kepada Maulana Zakaria, jadi dibenci sekali oleh Maulana Sa'ad. Cuma Maulana Nadir kan orangnya keras, dia melawan. Masa yang lain tidak melawan, dia yang melawan, sehingga dia pun keluar yang pertama kali keluar daripada dihalau. Dia sendiri keluar. Tapi pertengkaran itu macam seperti sudah memang mengusir lah. Ke puncaknya. Nah itu terjadi jauh sebelum Maulana Ibrahim keluar, Maulana Ahmad keluar. Setelah gangster itu ini mulai ikut ambil bagian di situ. Banyak sekali hal-hal yang tidak nyaman di para masyayikh di Nizamuddin. Mereka tidak tenang karena gangster itu mereka ditaskil untuk tidak sirosah, ya. Bukan orang-orang kartun, tidak pernah 3 hari, tidak sembahyang dan sebagainya. Jadi yang berada di Nizamuddin semuanya gelisah, tidak nyaman. Ya, mereka ini sirosah bukan kepada Nizamuddin tapi sirosah kepada pribadi. Sirosah ini security ya? Nah, security. Akhirnya sampai peristiwa itu mereka pun sudah istighfar dan sebagainya, musyawarah, sepakat semuanya keluar dari Nizamuddin. Pilihannya ada 2. Kalau mereka berdiam selamanya di situ, maka nama tabligh yang akan mereka ini ajaran tabligh. Merasa dilindungi oleh guru-gurunya, oleh ustaz-ustaznya. Sehingga tabligh hanya satu saja. Tapi ketika mereka keluar, orang-orang akan ternyata ini bukan tabligh. Ya, yang buat ini individu Maulana Sa'ad sendiri. Gitu. Mereka menyelamatkan kerja tablighnya dan mengorbankan keluargaan daripada Maulana Sa'ad. Itu singkat cerita seperti itu. Dan kemudian banyak orang bertanya pasal islah. Islah itu sudah berkali-kali, termasuk melibatkan Haji Abdul Wahab Sa'ad. Yang paling dikuatkan oleh Maulana Sa'ad, Bayamin. Hingga Bayamin kena ban kan 10 tahun, tidak boleh datang ke Raiwin karena dia membantu mencetak mutalaqah hadis tanpa persetujuan musyawarah. Bayamin pun sudah bujuk. Satu. Tapi dalam beberapa kali ini ada mungkin pembisik-pembisik yang tidak menghendaki Maulana kembali. Sampai akhir itu ya saat meninggalkan musyawarah di Raiwin belum selesai dan membentuk musyawarah sendiri. Nah itu singkat cerita lah sekilasnya seperti itu. Karena sudah berkali-kali di Islam, bahkan Nabi Sa'ad sudah ngasih masa 2 tahun kan, 2 tahun, tapi ternyata tidak kembali juga. Saat tetap dengan pendiriannya. Datanglah masalah COVID, masalah ini, Nizamuddin kena tutup juga, dengan berbagai macam ini, dan masalah case-case yang lainnya yang masuk ke kepolisian, ya, dengan ini udah di luar dakwah dan di luar masalah agama, udah masalah umum ya, umum. Karena gangster itu juga ada terlibat masalah aliran uang dan sebagainya macam-macam, dan masalah keluarga, masalah istrinya yang kabur 4 kali dari Nizamuddin, kemudian banyak hal. Ya, itu semua yang terjadi sehingga
Saya pun sudah nggak bisa lagi karena sudah terlibat campur banyak kerajaan pun sudah masuk di situ, televisi, koran, ya, akhbar itu sudah masuk terlibat, jadi sudah tidak ini lagi lah, jadi dilepas. Mungkin ada yang perlu diperjelas lagi. Sebagai apa lagi? Saya? Belajar ke pengajar? Saya dari dulu di Raiwin, apabila cuti, saya selalu pergi ke Jamuddin. Dulu di Jamuddin 2 bulan, 3 bulan, lagi. Bila Ustaz? Bermula bila Ustaz? Bermula berkhidmat di dalam tahun 87, 86 tu. setelah gaji saya bilang. Ya? Saya ada lagi. Masih. Dan menimbulkan kebencian masa kepada Al-Raji semua tu kenapa? Ada yang manas-manasi, ada yang Cucuk. cocok, ada yang cocok. Jadi mungkin ya sudah tahu perkara yang pertama ini kan, setelah Maulana Yusuf, Maulana Harun, semestinya Harun. Tapi dalam musyawarah itu Maulana Zakaria putus Maulana Inamul Hasan yang jadi. Dan itu semua tidak ada pertentangan. Pada masa itu semua setuju, termasuk Maulana Harun sendiri pun setuju. Beliau merasa jauh berbeda dengan Maulana Inamul Hasan. Maulana Inamul Hasan ini kemana saja Maulana Hadraji, Maulana Ilyas, dia selalu ikut. Daripada Maulana Yusuf pun lebih sering Maulana Inamul Hasan dengan Maulana Ilyas. Jadi dari sisi kepahaman tabligh, ketinggian rohani, amaliyat dan sebagainya memang Maulana Inamul Hasan. Nah, ketika Maulana Hasan naik, Maulana Yusuf tidak jadi, itu yang dihembuskan, dicocokkan oleh orang-orang kepada Maulana Sa'ad bahwa Maulana Inamul Hasan ini merebut keamiran tabligh ini dari Maulana Harun. Sehingga ada kebencian seperti itu. Orang yang khusyuk. Ya. Apa benar yang antara itu bisa berpihak ibu kota? Ibu Maulana Sa'ad sebetulnya apa ya? Dia kan ininya Maulana Zakaria juga. Anak Maulana Zakaria juga. Tidak 100% ibu, tapi kalau saya memahaminya, ini sudah disetting oleh orang-orang luar yang memang merusak tabligh. Yang ini baru dengar. Dulu dia rasa kata dia pada pihak ibu. Dia baru kata pada pihak ibu. Ya. Ibunya adalah sedikit ini kan, karena ibu Maulana Harun, istri Maulana Yusuf dan istri Maulana Inamul Hasan sama-sama adik-beradik gitu kan. Walaupun ada kecemburuan adik kakak begitu saja. Apa dia? Kita tiap lewat ni. Ya. Tiap lewat. Katanya orang lewat yang kalau mewat itu sebetulnya saya pikir mereka sampai sekarang mewat itu tawakuf. Mewat itu tawakuf. Tidak macam orang-orang Kandra sendiri lah. Jadi sekarang kan masalahnya karena saya bisa sabar ya, seandainya merasa itu benar, ya, seandainya merasa itu benar, kita secara psikologi lah manusia sesama saudara itu pasti akan membela. Tapi dalam hal ini saya minta siapa yang boleh memberikan satu orang Kandahlawi saja dari ribuan ulama itu yang membela mengatakan ada tidak? Di sebelah mana mereka berdiri? Mu'atoha, ya? Bapak Mursyid Muhammad bukan Kandahlawi. Artinya
secara ini keluarga nasab ini yang dari Kandahlawi ini, orang-orang Kanda yang ribuan ulama, hafiz, mufti dan sebagainya itu, mengapa mereka tidak memberikan pembelaan kepada mereka? Kalau memang merasa betul. Kemudian juga mewat ini memang mayoriti ikut Muasaat, tapi orang-orang mewat yang jauh lebih senior, lebih ini mereka tahu, ya, terutama yang masalah perempuan itu kan, salah satunya adalah orang mewat. Karena Muasaat berurusan dengan 4 perempuan, bukan satu perempuan, 4 perempuan. Nah yang mewat itu yang terakhir mereka pun malu. Nah itu ya, mereka nggak bisa membela mana membela ini. Saya potong sikit. Itu pun tak betul sebab ketika Shah Rampur keluarkan fatwa bertentang dengan Mona Salman sokong. Walaupun itu Mona Salman menantu. Dia mula-mula yang bersuara mendedahkan ucapan Mona Salman. Jadi bila dah kebar, akhirnya akhir Mona Salman mula macam mempertahankan. Itu juga ada pasti saja. Saya rasa Ustaz mungkin sesuai sini Ustaz cerita tentang duit US dalam beg. Ya tak? Sesuai. Ini saya tengok bukan yang tu Ustaz. Yang Mona Shah dengan Mona Salman ni ada menentu kan? Jadi Mona Salman ni dia digetak. Kalau dia cakap banyak, maka aku akan ceraikan. Itu salah satu sebab. Itu sebab dia lah. Saya dengar dia Raiwi. Jadi Mona Salman ni terpaksa kena sokong dan tutup mulut. Sebab dia tak suka pada Mona Salman kalau dia cerita banyak, kamu punya anak talak. Itu salah tu. Ya boleh jadi karena memang itu sudah, artinya begini, kalau masalah keluarga Muasaat ini sudah goncang lah, sudah tak ini dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Sebelum tidak ada kait mengenai dengan tablik sebetulnya, tapi kait mengenainya dengan perempuan-perempuan yang bermasalah dengan Muasaat, sehingga Mona Salman pun agak dia tak sepenuh hati lah. Ini istrinya korban, anaknya kan korban, dia lari, balik lagi, lari lagi sampai. Kalau yang masalah duit tuh saya pikir ada hal-hal yang memang mau tidak mau kita terima, keterlibatan orang-orang luar, musuh-musuh Islam yang memang menjatuhkan, dan itu sudah firasat Imam Hasan. Saya sendiri tadi pagi saya bincang dengan Mas Zuhair kan, apa jajak kebar ini kan, tentang apa kakeknya Imam Hasan. Dia katakan banyak hal yang kelebihan daripada Imam Hasan ini, salah satunya firasatnya kuat dan hubungannya dengan jin itu, karena di dalam Musawaniknya sendiri ada bab mengenai itu, yang hubungan dengan jin, bicara apa semua sampai istimewa. Jadi ketika bermulanya ini Muasaat masih kecil, kemudian Maulana Harun meninggal dunia, di situ pun dia sudah terasa. Sampai dicakap hari ini mereka sedang bermusyawarah musuh-musuh Islam untuk memilih siapa yang akan jadi target dirusakan oleh target. Ketika ucapan itu diinikan, sebetulnya Maulana Hasan sudah menduga sangat sayang kepada Muasaat ini. Dia yang akan jadi target. Sehingga Muasaat itu ketika dari awal artinya ditarget, dididik, mau dibentuk, dibina supaya menjadi orang yang kuat lah dari godaan-godaan itu, nggak berhasil. Sehingga kalau sekarang ini kita boleh tanya orang-orang yang ini, mungkin pertanyaan yang kurang sopan, kapan menguasaan 40 hari? Kapan menguasaan 4 bulan? Dengan siapa? Kalau kita tanya kan semua penduduk Nijamuddin loh. Kita sendiri kan kalau mau cerita, saya pertama kali 3 hari kita pasti terkenang lah, terkesan 40 hari pertama kali, 4 bulan pertama kali.
Nah ini merasa tidak pernah ada cerita seperti itu. Mau ditanya dengan siapapun, dulu merasa keluar patroli dengan siapa. Di situ gagalnya perasaan mulai ilmu Hasan tidak boleh mendidik manfaat dalam perkara ini. Sehingga ketika godaan-godaan datang itu dari pihak luar dengan duniawi dan sebagainya, di situ beliau terjatuh. Jadi saya satu ketika, saya mungkin tahun 88 atau 89, saya duduk di sana, jadi Nijamuddin, kemudian kita khidmatkan masa itu Nijamuddin masih bilik-bilik, satu kamar satu bilik, mungkin itu 6-7 orang ya. Bilik kecil. Bilik kecil, bukan hall macam di juga. Jadi saya duduk di situ khidmat. Saya ingat ada 2-3 orang Melayu. Jadi ketika saya khidmat, tiba-tiba datang 6 orang. 6 orang itu apa disebutnya smart, saya dengan baju bagus, sepatu pun bagus, kasut bagus, mata, jam tangan semua mahal-mahal lah, bersih. Mereka datang, mereka bawa bag-bag koper kalau kita sebut di Indonesia. Jadi kami karena kita memang beli orang Melayu, jadi mereka di bilik itu sama-sama. Ya, saya masih kecil, jadi suka disuruh beli ini, beli itu. Tapi mereka kalau makan, sembahyang, mereka maunya dengan mengenai ilmu Hasan. Di bilik mengenai ilmu Hasan. Kalau duduk gitu, kalau buat pakai bahasa Arab. Semuanya pandai bahasa Arab. Hari kedua itu mereka mengajukan satu usulan yang Hadraji tidak terima. Hadraji tidak luluskan usulan mereka. So, mereka jadi macam mereka menguatkan argumen ini usulan. Ini Hadraji yang ini baik ditolak terus. Hari kedua itu kan mereka bawa macam bujuk lagi. Mereka bawa bag-bag tuh, mereka keluarkan dolar di dalam bag itu, entah ribuan, entah jutaan lah. Semua masing-masing dolar tuh. Tunjukkan depan ada. Maksudnya ini hadiah. Bawa. Hadiah kan kalau kita kasih hadiah, ya, kalau dia akan merasa uang, dia mata dia begini saja. Tapi kalau misalnya kita sebut nama, misalkan Hadrat ini dari Osman Pengganu, apabila nama itu disebut kemudian dia ini terima, dia akan jatuhkan. Tapi kalau dia disebut nama kemudian tidak terima, dia akan balik, dia akan lempar. Selalunya begitu. Dia akan lempar, terus saja dia lempar. Jadi ketika itu suruh keluar, uang itu keluar. Hari ketiga mereka marah. Maki ada ini dia begini. Kamu makhluk, kamu bukan Tuhan. La ilaha illallah. Makhluk tidak ada kuasa. Makhluk Allah yang kuasa. Kita taat Allah dan Rasul, bukan taat kamu. Karena ada salah satu yang cukur janggut depan hati. Itu Hadraji menangis. Hadraji kan tak banyak cakap. Ya menangis terus. Mau Sulaiman janji suruh kita orang mau kalau mereka suruh kita mereka pulang. Kemudian saya jumpa saya sudah lepas dari diving, tapi saya belum menikah, masih bujang.
saya datang ke Masjid India. Masjid India dulu kan rusak ya, banyak kotor, banyak orang-orang gada, orang macam-macam lah itu. Jadi dia temu orang itu ada di tepi jalan. Di tepi jalan, baju koyak, apa semua kotor, bau. Saya pandang, saya macam kenal, tapi saya tak dekati. Saya pandang dari dekat dari sini ke pintu itu, saya tengok. Datang ke Nijamuddin tuh yang masing-masing mengatakan, Imam Hasan. Ya, sedang di situ lah. Udah 180 derajat, bajunya apa kotor. Udah. Lebih beberapa tahun kemudian, saya datang lagi ke Kuala Lumpur di dekat Tugu Raya itu. Jumpa lagi satu orang di antara 6 orang itu. Jumpa lagi 6 orang. Tapi dia jumpa saya, dia kenal saya, dia lari. Dia lari, kita pun kejar. Dia jumpa dia, akhirnya dia minta maaf. Sama juga bajunya, koyak kotor orang. Tak mandi berapa hari begitu. Nah, terus dia cerita, kenapa kamu buat macam ini? Ya, saya terpaksa. Kami ini berenam ini tahanan politik di Saudi. Jadi kan itu tidak ada mahkamah, tidak ada peradilan, tidak ada sidang. Ini hukum ya. Sampai kapannya nggak tahu, nggak jelas. Tapi kami boleh bebas. Ada yang menawarkan kepada kami, yaitu dari Mossad. Kami boleh keluar dengan proyek tabligh itu, yang ke Nijamuddin itu. Tapi kami gagal, sehingga akses apapun ekonomi kami ini disekat, tak boleh lagi. Nggak ada lagi yang terima kerja apa, uang apa semua macam itu. Ini kami nggak bisa apapun. Nah di situ saya ingat ketika itu yang menjadi sponsor mereka berenam bisa datang ke Nijamuddin itu ada satu orang yang sama-sama tahanan politik juga. Tapi dia orang India. Sekarang duduk di Nijamuddin. Dia yang menjadi otak di belakang penguasaan. Orang itu tuh, dia mengatur, dia mengingat. Banyak hal lah, banyak perkara yang dia buat. Sehingga dia dengan gengnya inilah yang sangat tidak setuju bila saat islah dengan masyarakat. Secara pribadi menurut saya sendiri mungkin dia ada kerinduan, ini ada yang gugur dan sebagainya. Tapi dia sudah terjebak seperti itu, apalagi dengan masalah uang, dengan masalah perempuan dan sebagainya. Tapi otak-otaknya ini memang masih ada di situ. Ya, sampai sekarang. Nah ini cerita bukan kata orang, karena saya ada di dalam itu dulu. Saya sendiri menyaksikan, melihat, berjumpa. Mana Mustafi itu yang menandakan siapa pasal di jadi kalau beberapa masyarakat yang di Nijamuddin ini termasuk Monojuher kan masih dulu. Kemudian Monojuher keluarga mana ini masih di Nijamuddin. Banyak mereka yang hanya bertahan untuk meninggal di Nijamuddin. Tapi tidak. Nah, karena Mustaqim ini karena dia akhir-akhir ini dia sudah macam tidak suka juga, dan kayaknya akhirnya ditutup oleh saat tidak boleh pergi ke luar negeri. Yang diganti banyak dengan mana Syamil, Syaukat, begitu kan. Setelah Mustaqim agak condong ke Masyarakat Surah Alam. Banyak profesor-profesor yang masih tinggal seperti Allahyarham Maulana Ilyas Barabangki, almarhum itu juga bertahan hanya
saya meninggal di Jamuddin. Masyarakat yang masih lagi bersama dengan manusia, saya adalah dekat dia yang penting itu. Oh gitu. Yang gitu. Sudah. Itu betul itu. Kalau ada itu lah masa berlakunya COVID-19 lewat, Jamuddin ditutup, kemudian kita ni ditutup, Bang Ujuk pun ditutup. Usaha untuk hidupkan 24 jam, masjid 24 jam tak ada buka. Sebab ni tak ada buka. Ada kat istiqorah berusaha mana saya. Saya tidak paham. Tak COVID-19 kan, Jamuddin dia akan tutup. Kita ini akan Sebab COVID ya. Kemudian Bang Ujuk pun ditutup dari tutup. Okey, setakat itu kita usaha untuk hidupkan masjid 24 jam. Tapi kerana melanggar surah alami, masjid 24 jam di atas itu. Adakah itu kafarah? Oh, ada. Saya pikir semua orang tabligh ini kafarah. Semua urusan seluruh dunia ini kan orang tabligh gitu. Tadi yang betul apa semacam COVID nih. Kalau bagi saya memang karena akibat istilah. Jadi Allah SWT kasih macam balak begitu kan, teguran. Itu Ustaz ada 6 orang dia semua India atau Malaysia. Semua Malaysia. Orang Malaysia. Sebab baru-baru masih istimak dinilai tu. Bandar Instik tu. Masa tu Mona Zubir ada, Mona Sad ada. Dia bawa 2 orang. Memang tak ada janggut. Mona Haji Arsyad cakap asal dia datang di sini. Dan Mona Sad suruh dia duduk di bilik. Dan dia tak semayang. Tapi kita pun tengok tak ada sangka apa kan. Jadi dia janggut untuk duduk 2 orang lah. Dia kata ni dia punya bodyguard Masad. Dia sembahyang di luar kita. Haji Arsyad arwah dia macam tak puas hati. Dia kata kenapa tak masuk dalam kan. Dia mana boleh duduk bilik masyarakat. Janggut tak ada kopi macam ni. Jadi masa nanti dia dia ingin security untuk dirinya, dia sewa 7 grup geng itu. 7. Salah satunya yang Gulzar itu. Gulzar itu kan yang Gulzar itu Indonesia. Oh India. Tapi bila tahu cerita Gulzar? Tapi bila berlaku macam tu kita pun jadi macam mengarut kan. Nampak macam Ausya pula bawa. Tapi dia kata dia ada pasang bodyguard. Jadi Mona Zubir waktu pun ada. Mona Zubir pun diam tak cakap. Cuma yang saya ingat arwah Haji Arsyad yang bangkang. Masa gangster ada tu semua masa tu masih ada. Di Jamuddin hanya mereka merasa tidak nyaman. Tidak selesa ya. Mereka bisa karena diatur oleh security. Ini security siapa? Jadi Gulzar itu masa 2019 ya sebelum COVID. Masa hari raya Idul Fitri dia datang ke sebelah Maulana Ahmad Sad. Terus dia menangis, dia minta maaf. Dia minta Maulana Ahmad Sad tanya, "Kon he? Kamu siapa?" Saya Gulzar. Gulzar siapa? Saya yang mukul itu anaknya Maulana Ahmad Miri. Gimana ceritanya? Dia ceritalah. Di masa Ramadan itu dia dapat telepon. Ditanya, "Kamu siapa nih?" "Saya saat mana?" "Saat di Jamuddin." Dia pun pikir, Mona Saad? Ya, saya Mona Saad. Tapi tahulah Mona Saad walaupun gangster kan, Mona Saad tokoh juga. Jadi dia pun, ini ada yang penting nih, ada apa Mona? Kamu bisa bantu saya, tolong saya nggak? Saya terancam. Apa terancam? Juga terancam ya? Ya terancam. Terancam macam mana? Ada orang mau bunuh saya. Oh dia jadi perhatian, dia mau bunuh. Siapa mau bunuh mana? Kamu datang aja ke sini.
disuruhnya datang itu asar. Jadi beliau datang asar ke sana, ke Nijamuddin, dia bawa geng dia. Di sana tuh rupanya sudah ada geng-geng yang lain. Dia tahu lah Delhi ini kan geng-gengnya sama saja sama gangster dia tahu. Jadi dia ke sana, dia tanya sudah ada gangster yang lain. Ini perkara ini betul-betul serius ya. Geng lain pun ikut terlibat. Jadi ketika itu mengasah bagi Bani Hidayah, saya mau ada yang bunuh saya ini Ahmad Miri, Mullah Yasir, 2 orang membunuh saya. Kamu cari mereka, kamu bunuh. Itu perintahnya saya. 2 orang itu target Ahmad Miri. Dan itu boleh nanti Ahmad Miri kan biasanya sudah ada datang di saya ini. Satu lagi Mullah Yasir. Mereka semua dengar, saya membagi tugas. Yang di lantai apa, second floor apa semua kapal maghrib kejadian tuh mau buka puasa kan, mau maghrib tuh pemukulan berdarah-darah semua ketika itu dalam keadaan ketakutan. Anaknya Maulana Ahmad Miri yang tidak ada, Maulana Yasir itu tidak ada, yang kena Maulana Ahmad Miri itu kalau nggak salah sampai 38 patah tulang. Ahmad Miri Mekah. Ahmad Miri Kadim Hydroji. Ahmad Miri sekarang dekat Mekah kan? Ada di bukan ada duduk Mekah. ada di sini mungkin. Oh, ada. Mewati. Jadi anak muda anaknya Ahmad Miri itu kena pukul sampai 38 Anaknya. sama patah tulang. Itu maghrib, isya tidak ada yang sembahyang, mereka kumpul semua naik di atas yang di roof itu. Isya, tarawih, mereka semua di atas. Begitu selesai hayatus sahabah, semua turun. Mau saat baca hayatus sahabah, dia naik ke depan ke mimbar, dia buka kitab hayatus sahabah dalam keadaan terbuka. Kitab hayatus sahabah yang pertama kali dia ucapkan Allah kafasah, Allah kafasah, Allah kafasah. Demi Allah 3 kali. Saya tidak terlibat sedikit pun dengan kejadian tadi maghrib. Itu ucapan mengasa. Bulgar dengar. Bulgar nih dia kaget, terkejut. Kenapa mengasa katakan saya tidak terlibat sedikit pun dengan kejadian? Yang asar bagi hidayah dia, yang lebih tugas dia, kenapa dia katakan itu? Jadi kata Bulgar, saya ini penjahat, saya pemabuk, saya pembunuh, saya pezina, macam-macam. Tapi saya bukan pembohong. Saya bukan pembohong. Dia anti kepada pembohong. Jadi dia seperti dalam mana sangat berbohong. Dia tidak tahu ada case di Nijamuddin dengan masa-masa yang lain. Dia tidak tahu ada masalah. Jadi bila dia bawa keluar semua grup dia kan, dia tanya-tanya, ada ini. Enggak dia cari tahu kan apa masalah internal Nijamuddin itu. Saat dia katakan dia banyak menipu, dia banyak membohongi kita. Ya ini dia pun mulai merasa bersalah. Dia bertobat. Kemudian dia tadi datang ke Ahmadlah. Dia tengok itu di hospital, dia biayai semua. Anak-anak Ahmad Miri dibiayai semua. Kemudian dia keluar 4 bulan. Keluar dia keluar. Dia jadi SA. Nah ketika berita ini disampaikan ke orang-orang Nijamuddin, apa itu orang gila atau dia orang rusak, inilah ingatannya. Tapi Muhammad sendiri cerita, Bulgar
dia ceritakan sebenarnya apa yang dia ceritakan seperti itu. Kejadian di dalam itu macam mana ini yang dipukuli, yang ini sampai ibu dari malam itu kan tidak ada satu pun yang sahur. Ini Jamuddin tidak, semua takut, tidak satu pun. Nah setelah perkara ini berlaku, nah saya merasa ini Jamuddin sudah tidak dalam kendali dakwah lagi, dalam kendali para gangster. Itu cerita. Mak Miri dekat Mekah kan. Saya jumpa. Di mana? Kamu pun sedang hadir. Masjid Arwah Haji Azmi hidup. Dia suruh saya jumpa anak Mak Miri di Madinah. Mungkin sedang di sana. Saya tanya. Tapi kalau hari-hari iya. Tapi dia sama kita. Saya selalu ke Haweli datang kalau istimewa. Istimewa Raya. Kalau satu Yasin tu Yasin yang ni. Ya. Ada apa? Ada satu Maulana itu dia pergi 2019 daripada kemudian dia pergi pagi lagi jumpa dengan Ustaz. Ustaz kata, kamu pergi kemudian? Ya. Tapi saya tak makan, saya tak minum. Dia kata kamu tak makan, tak minum, tapi air wuduk. Itu kalau yang ahli sihir, ahli itu apa, bukan ahli sihir lah. Itu di sana itu munasabat. Munasabat itu luar biasa. Orang yang sudah ke Jamuddin, dia tidak ada apa-apa, dia akan terima ajaran Jamuddin. Tapi kalau dia keluar daripada Jamuddin, setelah ikhlas nih, kemudian dia muntah, dia demam, dia selamat. Jadi begitu. Wallahu alam betul kita. Tapi kalau munasaat sendiri, antara dia sudah dijebak dan dalam pengaruh sihir atau tidaknya, itu macam apa, sama lah. Dia sudah terjebak dengan masalah perempuan, dia sudah terjebak. Kemudian masalah uang, dia sudah terjebak. 114 akun yang berhubung dengan munasaat, semua ditangkap. Jadi perkara ini memang karena ada investigasi kan dari pemerintah yang berhubungan dengan, tadinya hubungannya dengan COVID saja, tapi berbahas pada dari mana munasaat punya uang, dari mana munasaat bisa ini itu bayar gangster saja yang untuk membunuh, untuk kata gujar yang gujar cerita itu 4 kali lipat dari harga biasa loh. Misalkan orang biasa dibayar 100, dia bayar 400. Ini uang dari mana? Nah ya, akhirnya 114 ini orang yang macam sponsor lah untuk orang ini. Apa mereka pun heran, ini uang dari mana? Akhirnya adalah di situ cuci uang dari beras dan sebagainya. Ya, semacam hanya mereka sudah tidak bisa apa-apa. Entah munasaat sendiri tahu atau tidak, walau alam ya, tapi dia sudah macam terjebak lah dalam urusan. Nah, sebetulnya Masyayikh itu sudah tahu dari lama, cuma untuk menghentikan munasaat ini susah. Pengaruhnya itu macam, jadi berkali-kali ditegur. Muhammad Ibrahim bagaimana? Muhammad Ibrahim sama Profesor Nadir itu dia cerita, munasaat dulu dia apa kalau bahasa Indonesia mengompol. Kencing nih masa baby itu sampai ke baju apa personatif dan sebagainya. Wah udah anak kecil, anak saya mengurus dia lebih daripada saya mengurus anak-anak saya sendiri. Sayangnya, perhatiannya dan sebagainya. Jadi bagaimana dijaga, dipelihara masalah itu sampai memang batas yang terakhir supaya untuk meluruskan kembali. Jadi bukan, nggak ada ceritanya jealous kah ataupun mereka ini, nah, betul-betul sepenuh hati. Tapi karena masalahnya tidak mau terima, ada pengaruh-pengaruh yang lain yang dia dengar, dia ikuti. Nah ini yang jadi masalah. Ya,
sudah. Nanti tablik yang rusak, nama tablik yang rusak, ya sudah.